Oke, siap. Oke. Kamera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bertemu lagi warahmatullahi kita pemirsa Al Arab TV yang berbahagia. Hari ini kita melanjutkan tema kita yang lalu tentang doa. Ya, sekarang kita masih bersama Ustadz kita, Ustadz Heru Supardi. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, kita melanjutkan pembahasan kita yang lalu, masih masalah doa. Kalau minggu lalu kita kan adab-adab berdoa Pak Ustadz. Yeah. Nah sekarang ini ada nggak Pak Ustadz waktu-waktu tertentu yang kita baiknya kita berdoa Pak Ustadz? Baik. Jadi pembahasan kita tentang waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Ya, Gitu ya. mustajabah, Jadi memang ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan keutamaan pada satu waktu dibanding waktu yang lain. Ya, sebagaimana Allah juga memberikan keutamaan pada satu tempat dibanding tempat yang lain. Misalnya Allah lebih mengutamakan atau memberikan keutamaan pada Mekah Al-Mukarramah misalnya. Atau Masjid Al-Haram kan lebih utama dibanding masjid yang lain gitu ya. Masjid Nabawi juga demikian, Masjid Al-Aqsa juga demikian. Dan itu keutamaan yang Allah berikan. Nah, pada waktu juga demikian. Jadi ada waktu-waktu kalau dalam kaitannya dengan doa itu ada waktu-waktu yang lebih lebih mustajabah bahasa kita gitu ya. Lebih utama kalau kita berdoa pada waktu-waktu tersebut. Dan itu ada banyak sekali ya. Di antaranya adalah kalau dalam satu malam itu waktu yang paling utama kapan? Sepertiga malam yang terakhir. Dari situ kan sampai ada malaikat menyeru siapa yang berdoa meminta akan dikasih oleh Allah, yang beristighfar akan diampuni. Ya, sepertiga malam. Nah, sepertiga itu tentu ngitungnya dari mana? Ya kalau cara gampangnya malam itu dihitung berapa jam kemudian dibagi 3. Nah, berarti misalnya malam itu masuknya dari waktu maghrib sampai subuh itu jam 4 misalnya. Berarti berapa jam itu, Pak? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. 10 jam, ya. Jadi anggap saja dibagi 3, anggap saja 3 jam. Ya maka dari jam 7, 8, 9 atau 9 setengah 10 lah gitu ya. Itu berarti sepertiga malam yang pertama. Ya. Dan nanti dari jam 10, 11, 12, 13, jam 1 atau setengah 2 itu sepertiga malam yang kedua. Baru nanti jam setengah 2 ke sini sampai menjelang subuh itu sepertiga malam yang terakhir. Ya. Nah, itu adalah waktu yang istimewa untuk berdoa. Kemudian yang kedua adalah ma bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Nah, jeda antara azan dengan iqamah. Nah, kalau kita sudah dengar azan, biasanya kan kita sholat qobliyah dulu kan. Nah, setelah qobliyah masih ada waktu, manfaatkan untuk berdoa. Karena itu waktu yang istimewa. Yang ketiga, fi sujud. Nah, ketika apa? Sujud. Karena Nabi mengatakan apa? Seorang hamba itu aqrabuma yakunul abdu aqrabuma yakunul abdu, seorang hamba yang paling dekat keadaannya dengan Robnya itu adalah ketika dia sujud. Fa'aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa di situ di waktu sujud. Kemudian yang keempat, hina yajlisul imam yaumal jumu'ah 'alal mimbar lil khutbati ila an tuqda as-shalah. Berarti apa nih? Ketika imam duduk, berarti duduk di antara dua sujud. Bukan sujud, khutbah Jumat. Oh, khutbah Jumat. Nah, duduk sebentar ketika khatib itu selesai khutbah pertama. Oh iya. Nah, makanya kan ketika khutbah pertama selesai, khatibnya kan duduk sebentar. Nah, itu waktu yang istimewa untuk berdoa. Ya, makanya perbanyak doa di situ ya sebisa mungkin. Kemudian yang kelima, akhiru kulli sholatin qabla salam. Setiap sebelum salam. Kalau sholat. Tadi pas setelah tahiyat akhir. Itu juga termasuk waktu yang utama. Makanya Nabi juga ngajari doa kan, kalau kita habis tahiyat akhir baca kemudian sholawat sampai fil alamina innaka hamidum majid, terus kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari empat fitnah itu kan. Nah, itu boleh disambung dengan doa-doa yang lain. Nah, itu juga termasuk waktu yang istimewa. Yang keenam, akhirun naharil jumu'ah
ba'dal asri ila ghurubi syamsi. Setiap hari Jumat. Setelah hari sholat Jumat. asar sampai maghrib. Itu juga waktu mustajabah ya. Jadi kalau hari Jumat kita nggak mendapati duduk di antara dua khutbah Jumat karena mungkin terlalu cepat imamnya, khatibnya, ya, kita baru mau doa sudah selesai, sudah berdiri lagi gitu kan. Maka hari Jumat itu masih ada waktu yang lama, yang panjang, ya, ba'da asar sampai maghrib, menjelang ataupun matahari tenggelam. Kemudian yang ketujuh, berdoa ketika minum air zam-zam. Nah, itu tentu kalau pas momen-momen kita umroh atau haji atau pas kita dikasih hadiah. Dikasih hadiah air zam-zam ya. Atau kan air zam-zam juga sudah dijual kan. Di beberapa tempat ada yang jual. Ketika kita membeli dan mau meminum air zam-zam itu, saat itu kita juga bisa berdoa ya. Minta apa yang menjadi hajatmu ya. Minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, minta kesembuhan dari segala penyakit. Itu waktu. Kemudian yang kedelapan adalah doaul muslim li akhihil muslim fi dhuhril ghaib. Kalau ini lebih kepada kepada objek siapa yang kita doakan. Ketika kita mendoakan saudara kita dalam keadaan dia nggak tahu, itu juga mustajabah. Saya mendoakan bapak nih, tapi pas saya sholat bapak nggak ngerti, itu lebih mustajabah. Maka ada satu ungkapan gini, kalau kamu pengen hajat-hajatmu itu dikabulkan, doakanlah orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain, malaikat kan mengaminkan untuk kamu juga begitu. Nah, untuk orang lain kan doa pakai lisan kita, sementara kita didoakan oleh lisannya malaikat gitu. Makanya, tapi pas andhohri qalbin, ketika nggak di hadapan dia, jangan pas di hadapan semoga kamu beginilah, itu nggak gitu. Pas teman kita atau saudara kita tidak tahu. Yang kesembilan, inda nuzulil ghaith, ketika turun hujan. Nah, makanya ada doa kalau pas turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Terus itu antum doa lagi nggak masalah. Tambah doa apa yang menjadi hajat. Itu waktu yang barokah, yang berkah. Yang ke-10 adalah doa Yaum Arafah. Doa pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ini momen tahunan, ya, setahun sekali. Kemudian yang ke-11, ad-doa fi syahri Ramadan. Yang termasuk yang mustajabah itu adalah berdoa di bulan Ramadan. Terlebih lagi di 10 hari pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, termasuk ya kalau ketemu ya itu doa pada malam Lailatul Qadar. Tapi kan kita nggak tahu nih kapan doanya Lailatul Qadar. Kemudian da'watul mazlum. Doanya orang yang dizolimi. Jadi pas bapak dizolimi itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Bapak dianiaya orang misalnya atau dizolimi apapun lah ya. Harta bapak diambil atau punya teman yang misalnya hutang nggak bayar, bapak sampai sakit hati misalnya. Lalu bapak berdoa, itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Dan juga da'watul musafir, doanya orang yang safar. Jadi kalau bapak safar, itu di situ jangan lupa untuk berdoa. Ya, ketika kita lagi safar, kita berdoa, itu waktu yang mustajabah. Berikutnya adalah ad-da'watu ba'dal musibah, berdoa setelah dapat musibah. Nah, kalau ini mengacu pada satu peristiwa kejadian dulu di masa Nabi. Ada seorang sahabiah namanya Ummu Salamah. Itu dapat musibah, suaminya wafat, meninggal. Ya. Lalu beliau berdoa kepada Allah, dan doa ini juga diajari oleh suaminya. Dan suaminya dapat doa ini dari Nabi. Intinya doa itu adalah Allahumma ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku ini, dan gantikan wa akhlif li khairan minha. Gantikan untukku dengan yang lebih baik. Dan ternyata betul, Ummu Salamah digantikan oleh Allah dapat suami yang lebih baik, karena setelah itu nanti Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dapat musibah ya doa. Kemudian doa dalam keadaan genting, ketika dalam kondisi darurat, jiwa kita terancam misalnya, itu juga doa yang mustajabah. Pas misalnya di tengah lautan nih, kapalnya terombang-ambing, nyawa kita udah. Nah, di situ waktu yang istimewa untuk berdoa. Lalu doa pada ketika di majelis zikir, di majelis ilmu misalnya lagi kajian, itu sempatkan waktu sesaat lah sebelum kajian selesai misalnya untuk berdoa. Yang terakhir adalah doa pada malam Jumat atau malam Idul Fitri, Idul Adha, kemudian nisfu Sya'ban, dan juga malam pertama di bulan Ramadan. Itu di antara waktu-waktu yang istimewa untuk berdoa. Gitu, Pak. Kalau konteksnya
berdoa waktu terjolimi. Itu terjolimi itu kita berdoanya otomatis kan hanya minta perlindungan loh. Ya terserah Pak. Ya, Kan intinya- nggak mesti harus Ya, gini. itu yang Mas saya Doa sampaikan. kita yang dipanjatkan itu tidak mesti harus ada kaitannya dengan bentuk kezaliman saat itu. Oh. Misalnya gini, ya Allah aku didolimi, duitku diambil orang, mudahkanlah aku untuk pergi haji ya Allah. Misalnya gitu. Itu kan Bisa. boleh-boleh saja gitu. Atau gantikan dengan yang lebih berkah ya Allah misalnya. Ya, silahkan. Jadi doa itu tidak mesti harus ya, dan jangan mendoakan yang sifatnya Keburukan. dosa atau keburukan. Ya Allah aku didolimi terus habisi dia ya Allah. Jangan. Apalagi kalau itu orang muslim gitu kan. Gitu. Tapi berbeda halnya kalau bukan muslim, Pak Ustadz. Itu bisa Kalau bukan orang muslim ya nggak apa-apa kita doakan. Ya. keburukan buat dia. Kalau dia ya pokoknya ya Allah ya mungkin nggak usah terlalu terus terang ya. Biar Allah yang nangani ya Allah. Aku serahkan dia kepadamu ya Allah. Gitu aja Pak. Jadi ya Allah aku dizolimi, aku tidak mampu membalasnya. Engkau adalah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pembalas. Balaslah dia ya Allah lah gitu aja. Terus ini Pak Ustadz, ini sering jadi ditanyakan terus nih sama beberapa teman-teman. Di saat berdoa di waktu-waktu sholat itu, baik itu di sujud, baik itu di tahiyat akhir, bahasanya Pak Ustadz. Kalau doa yang kita ucapkan itu masih berada dalam ibadah sholat, maka harus dengan bahasa Arab. Arab. Ya, tidak boleh pakai bahasa Indonesia, karena nanti akan membatalkan sholat. Tapi Gitu. ada pemahaman lain mengatakan boleh, tapi dalam hati itu gimana Pak Ustadz? Kalau dalam hati kan berarti tidak diucapkan. Diucapkan. Nah, jadi kalau dalam hati mah tidak berpengaruh pada keabsahan sholat. Nggak apa-apa kalau hanya kerentek dalam hati, sholatnya tetap sah, tidak akan batal. Tapi kalau diucapkan, lah itu yang jangan. Berarti boleh Pak Ustadz ya? Boleh, asal dalam hati saja. Dalam hati. Gitu. Adapun kalau di luar sholat, tadi di waktu-waktu yang kita sebutkan tadi itu silahkan mau pakai bahasa yang mudah dipahami, yang sekiranya dia membaca doa dengan bahasa itu, dia bisa lebih menghayati misalnya, lebih ngerti apa yang dia minta. Itu jangan sampai memaksakan doa pakai bahasa yang kita nggak ngerti. Kita menghafal doa panjang misalnya, tapi kita nggak ngerti apapun yang kita minta, itu nanti jadinya aneh. Ya, kalaupun pakai bahasa Arab ya upayakan paham apa yang diminta itu. Gitu. Oke Pak Ustadz, ini kan konteksnya lebih seperti kita berdoa untuk diri sendiri, ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau kita berdoa berjamaah Pak Ustadz, apa bisa dipakai waktu-waktu yang Bisa. mustajab tadi Pak Jadi Ustadz? waktu tadi itu tidak masalah mau doanya sendirian atau berjamaah. Kalau sendirian berarti kan kita doa untuk sendiri. Kalau berjamaah kan ada satu yang memimpin doa, kemudian yang lain tinggal mengaminkan. Tidak apa-apa, dan itu semuanya boleh. Ya, boleh. Waktunya tetap sama, tetap yang mustajab. Mustajab, iya. Gitu. Lagi Pak Ustadz. Apalagi Ditambahin Pak Ustadz. Hah? Kalau ini sih sudah. Ya, kalau sudah, dari saya nggak sih itu aja. Cuman ini lagi saya lebih menekankan ke tadi sih penjelasan minggu kemarin sih Pak Ustadz sudah menjelaskan sedikit, meminta kepada Allah dengan nama-namanya gitu, dengan nama-namanya. Iya. Gitu. Misalnya kita lagi ada kesulitan ya, dia kan maha menyelesaikan masalah gitu. Ya, kalau gimana bisa, Pak kan Ustadz? walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Gitu kan ya Allah. Allah itu punya asmaul husna, nama-nama yang mulia, yang jumlahnya 99. Berdoalah dengan nama itu. Artinya kalau kamu berdoa boleh menyebut asmaul husna itu. Ya kalau mau doa misalnya minta rezeki kan yang dipanggil ya Razzaq. Nah, itu adabnya, ataupun biar matching kan. Allah yang Maha Pemberi rezeki, kita minta rezeki. Kalau minta ampunan ya Ghaffar misalnya. Kalau minta kasih sayang ya Rahman gitu kan. Nah, tapi kalau kita nggak paham, maka Asmaul Husna itu bisa ada nama yang merupakan istilahnya Ismul A'dzam, ya, nama yang paling agung yang bisa menghimpun seluruh makna dari Asmaul Husna itu. Yaitu apa? Ya Allah. Allah sama Rabb. Ada Ya yang Rabb. mengatakan Allah, ada yang mengatakan Rabb. Maka ada Rabbana atau ya Rabbi, ya Allah atau ya
ya Rabbi. Maka itu sudah mewakili seluruh Semua Asmaul nama. Husna. Makanya kalau di Quran kan doa yang paling banyak kan ya Allahumma sama Rabbana kan. Iya. Rabbana atina atau Rabbana faghfir lana dzunubana dan seterusnya. Jadi, maka kalau kita nggak hafal Asmaul Husna ya udah Rabbana saja atau Ya Allahumma. Allah atau ya Allah. sama Kalau pakai bahasa bahasanya. Indonesia ya Allah kan gitu. Oh ya Allah bahasa Indonesia ya Ya maksudnya. Allah, ya tergantung kalimat setelahnya dong. Ya Allah, Iya, iya. berikan kami misalnya rezeki yang lancar, itu kan bahasa Indonesia. Tapi kalau ya Allah terus gimana habis itu? Ya Kalau- Rabbana aja. Kalau saya ya Allah ya Rabb. Ya, nambah lagi. Ya Ya, Allah, udah ya ya Allah ya Rabb lagi. Allahumma Rabbana. Apa itu bagus? Kayak Nabi Isa doanya Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama. Gitu dulu pas minta apa? Maidah hidangan dari langit itu. Gitu. Ih, cukup jelas ya Pak Ustadz ya. Waktu-waktu yang dijawab. Oke, cukup. Ya, pemirsa Al Arab TV yang berbahagia, rasanya cukup jelas penjelasan dari Pak Ustadz kita tentang waktu-waktu yang insya Allah doa kita di waktu-waktu terbaik Ya, betul. yang dianjurkan kita untuk berdoa. Ya, demikian pemirsa. Kalau mungkin pemirsa ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan rada.